Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 4 untuk bahasa Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa, mulai. Selesai, anak-anakku, pada bab 4 kita akan belajar teks tanggapan dengan santun. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk pengetahuan ada di KD 3.7 adalah mengidentifikasikan informasi berupa kritik dan pujian dari teks tanggapan di lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Untuk keterampilan 4.7 adalah menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Anak-anakku, pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Tujuan teks tanggapan ini adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang disertai dengan saran. Penilaian dilakukan harus objektif, sopan, logis, dan jelas. Jenis teks tanggapan ada dua. Pertama adalah kritik. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap sesuatu yang dilengkapi dengan alasan atau menanggapi kelemahan suatu karya. Dua, pujian. Pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal atau menanggapi kelebihan suatu karya, dan pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Teks tanggapan berisi 1. Kritik. Kritik ini adalah kalimat yang berisi komentar suatu objek atau peristiwa. Nih, Ibu berikan sebuah contoh. Contoh dalam kalimat ketika itu merupakan kalimat kritik. Sebaiknya kamu jangan mencoret-coret tembok, karena selain membuat tembok menjadi kotor, itu bisa merusak keindahan tembok tersebut dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, inilah merupakan contoh kalimat kritik. Dan yang kedua adalah pujian. Nah, kalimat pujian yang menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan jujur. Contoh kalimatnya, penampilanmu di pentas teater semalam sungguh luar biasa. Ini adalah memuji suatu pentasan daripada suatu temanmu. Yang ketiga, sanggahan. Sanggahan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu ide, gagasan, atau pendapat, akan tetapi disusun menggunakan kesan persetujuan. Ini ada contoh kalimatnya. Sebenarnya saya setuju dengan desain dan warna perabot rumah ini. Tetapi akan lebih baik jika semuanya dibicarakan terlebih dahulu dengan pemilik rumah, bukan asal ambil keputusan. Ini merupakan kalimat atau kalimat sanggahan. Jadi menolak sesuatu yang dia tidak inginkan dengan bahasa yang sopan. Keempat adalah tanggapan penolakan. Tanggapan ini adalah kalimat penolakan merupakan ungkapan yang dipakai untuk mengekspresikan suatu penolakan atau penolakan kepada sebuah ide, permintaan, ajakan, ataupun pendapat orang lain. Ini salah satu contohnya. Saya tidak setuju dengan warna cat pilihanmu untuk karya kita ini. Itu merupakan penolakan. Berarti dia mengatakan bahwa dia tidak menyetujui dengan hal itu. Yang kelima adalah persetujuan.
Persetujuan adalah berisi uraian tentang persetujuan seseorang dalam suatu keputusan. Berarti dia mengatakan dia mungkin menyetujui apa yang diberikan tanggapan tersebut. Contoh kalimat tersebut adalah, saya sangat setuju bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Berikut, ketika kita memberikan tanggapan, di sini ada cara memberikan tanggapan yang baik. Ada dua hal. Yang pertama adalah objektif. Objektif adalah cara menanggapi sesuatu berdasarkan fakta dan kenyataan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Yang kedua, santun. Santun adalah menyampaikan pendapat, harus berdampak positif, disampaikan dengan bahasa yang santun. Jadi yang objektif, yang fakta yang ada, dan kedua harus bahasa yang santun. Berikut, ini ada sebuah contoh pernyataan tentang teks tanggapan, dan kita akan menentukan mana yang positif dan mana yang tidak. Ini adalah pernyataan untuk mengisi liburan siswa diwajibkan membuat karya tulis. Contoh A, si A menanggapi, ini merupakan kegiatan positif karena siswa bisa mengisi waktu liburan dengan hal yang berguna. Siswa juga dapat melatih kreativitasnya. Yang kedua, yang B, menanggapi, hal ini seharusnya tidak perlu karena saat liburan siswa jadi merasa terbebani dengan tugas tersebut. Siswa jadi sibuk memikirkan tugasnya daripada menikmati liburannya. Nah, ini ada dua hal tanggapan. Nah, sekarang kita menentukan kira-kira manakah contoh tanggapan manakah yang disebut dengan tanggapan yang baik, yang positif. Kalau kita perhatikan antara dua teks ini, sehingga tanggapan yang positif itu adalah pada tanggapan A, sedangkan yang B itu merupakan tanggapan yang negatif. Ini ada sebuah contoh lagi yang anak-anakku bisa lihat di buku siswa, buku paket yang ada di halaman 89. Ini ada sebuah teks, bisa Anda baca di sana. Ada dua paragraf. Ini ada sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi. Melukis sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami, tanpa terlukis apa adanya dari alam untuk menghidupkan suasana pada lukisan. Dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadi lukisan ini teristimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan, Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai objek utama, tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tanpa unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif positif di balik matahari. Tanpa dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai pelukis maestro ternama. Nah, di dalam teks tadi, supaya kita bisa mengetahui apakah yang ada di dalamnya, kita bisa menjawab. Ini ada 5 pertanyaan. Coba bisa kalian jawab pertanyaan ini, sehingga kita akan tahu apa yang ada dalam teks tanggapan tersebut. Karya apa yang ditanggapi? Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa yang menanggapi? Bagaimana bentuk tanggapannya? Bagaimana cara menanggapinya? Nah, dalam jawaban teks tersebut, yang judulnya adalah Lukisan Affandi, Kebun Cengkeh, adalah yang pertama, siapa yang menanggapi? Karya yang ditanggapi di sana adalah lukisan Affandi, Kebun Cengkeh. Dan yang kedua, yang menghasilkan karya tersebut adalah Affandi, seorang pelukis maestro terkenal. Yang ketiga, menanggapi lukisan tersebut adalah seseorang yang mengagumi lukisan tersebut. Dan yang keempat,
Bentuk tanggapannya berupa pujian, karena menyajikan unsur-unsur kebaikan dari objek yang ditanggapinya. Dan yang kelima, cara menanggapinya dengan deskripsi dan penilaian karya Affandi, yaitu dimulai dengan sajian konteks berupa nama pelukis, deskripsi tentang lukisan berupa pemandangan alam di kebun cengkeh, figur manusia, dan tampil matahari, dan pujian berupa keunikan dan kualitas imajinasi Affandi yang tinggi, dan bahasa pujiannya yang sangat santun. Nah, dalam sebuah tanggapan ini pasti ada kesimpulan. Bagaimana cara untuk kita menyimpulkan dalam teks tersebut? Untuk kata kesimpulan yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia, ini adalah ikhtisar dari uraian pidato dan lain sebagainya, atau kesudahan pendapat atau pendapat akhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Nah, ketika kita menyimpulkan teks tanggapan ini, kita harus pertama membaca paragrafnya dengan saksama, kita bisa baca semuanya, bisa kita pahami, dan dalam paragraf itu kita menentukan kalimat-kalimat utama atau kalimat pokok dari setiap paragraf. Setelah itu kita membuat simpulan. Nah, dari teks tadi yang lukisan Affandi kita sudah baca bersama tadi. Nah, kita bisa dapatkan kesimpulannya adalah lukisan Kebun Cengkeh karya Affandi telah ditanggapi dalam bentuk pujian, bahwa lukisan tersebut memiliki keunikan dan mencerminkan kualitas imajinasi Affandi yang tinggi. Nah, itulah merupakan kesimpulan di dalam teks tanggapan yang berjudulkan Kebun Cengkeh yang karya Affandi. Oke, anak-anakku sekalian, itu yang kita pelajari tentang KD 3.7 dan 4.7. Sekarang kita lanjutkan tentang kompetensi dasar 3.8 adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan dari lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. 4.8 mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebebasannya. Nah, tujuan pembelajaran ini menganalisis struktur teks tanggapan beserta buktinya, menganalisis aspek kebahasaan teks tanggapan beserta buktinya. Nah, di struktur teks tanggapan ini kita lihat ada 3, yaitu pertama konteks. Apa konteks itu, apa yang ditanggapi, dan di dalam bahasa konteks tersebut adalah bahasa deskriptif. Yang kedua, deskriptif. Bagaimana diciptakan, bahasa deskripsinya, dan yang ketiga adalah penilaian. Apa yang kita pikirkan tentang hal tersebut, dan kalimatnya, penilaian tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ciri-ciri bahasa teks tanggapan adalah bahasanya yang deskriptif, yang pada konteks, dan deskripsi adalah bahasa yang deskripsi. Penilaian adalah kata-kata yang mengungkapkan penilaian, kita memberikan pujian dan kritik. Anak-anakku, bahasa pujian di sini dalam ciri-ciri kebahasaan adalah bahasanya harus tulus, bukan basa-basi, menghormati dan menghargai sesuai waktu dan konteks, memberikan rasa nyaman dan positif. Bahasa kritik. Bahasa kritik di sini adalah bersifat positif dan konstruktif. Artinya di sini berusaha membangun dengan tujuan memberikan perbaikan. Kedua, menunjukkan apresiasi yang jujur dan tulus.
Dan ketiga, menghindari bahasa emosi, negatif, dan tidak logis. Berikut, menghindari caci maki. Berikut, fokus kritik pada kelebihan, bukan pada kelemahan. Berikut, kritik membangun terbaik berupa saran-saran perbaikan. Nah, seperti ini ada sebuah contoh teks tanggapan dengan strukturnya. Yang kita kembali kepada teks yang pertama tadi adalah lukisan Avandi. Yang konteks di sini, yang kalau anak-anak lihat di buku paket kalian ada di sana. Yang termasuk pada konteks tadi itu adalah pelukis adalah Avandi. Tahun berapa lukisannya adalah tahun 1981. Judulnya apa? Kebun Cengkeh. Media adalah cat minyak dan kanvas. Berikut deskripsi dan penilaian. Di dalam paragraf yang tadi, dia sudah ada deskripsinya dan ada penilaiannya. Yang Ibu hitamkan ini termasuk pada penilaiannya. Nah, sekarang kita lihat sebuah karya seni kelas tinggi dan sebagainya itu merupakan teks deskripsi. Sedangkan pada ekspresi goresan khas, Avandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Itu sudah masuk kepada penilaian. Pada paragraf kedua, sama juga adalah deskripsi dan penilaian. Di dalam teks ini kita dapati ada dua, adalah deskripsi dan penilaian. Dan yang penilaian ini yang Ibu hitamkan. Ibu hitamkan tulisannya. Sini adalah keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Avandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Inilah merupakan penilaian dari tulisan ini, karya ini. Berikut, ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan adalah bisa kita lihat. Pertama, kata rujukan. Kata rujukan itu adalah sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas atau dikenal dengan referensi. Coba kita perhatikan dengan contoh kata rujukan ini. Nah, kalau kata rujukan ini ada termasuk ini, itu, tersebut. Contohnya, Bandung menjadi tuan rumah KAA. Di kota itu para pemimpin dunia berunding. Yang referen itu menuju kepada Bandung. Berikut kata rujukan tentang orang. Ialah ia, mereka, beliau. Contoh kalimat dengan kata rujukan orang di sini adalah W.S. Rendra memang dikenal sebagai penyair yang banyak mengkritik masalah sosial. Salah satu puisi yang ia tulis berjudul Orang-orang miskin mengkritik para orang kaya yang tak peduli dengan orang-orang miskin sekitarnya. Kata ia berarti menuju kepada W.S. Rendra. Berikut, kata rujukan tempat. Di sana, di sini, di situ. Contohnya, ajang kreatif siswa telah berhasil digelar oleh mahasiswa Unmul. Di sana, para siswa unjuk kebolehan mereka sesuai dengan bakat minat yang mereka ikuti. Kata di sana berarti menuju kepada tempat. Di sana. Tempatnya di mana? Berikut. Penggunaan kata kompleks, kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari dua subjek dan predikat. Andi menyapu rumah, sedangkan kakak mencuci piring. Di sini ada dua subjek, adalah Andi dan si kakak. Dan ada dua predikat, adalah mencuci dan menyapu. Berikut, konjungsi antar kalimat. Menghubungkan dua kalimat dan berada pada awal kalimat. Dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat berikut. Ini ada contoh untuk kata hubung.
Namun oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu, maka dari itu. Ini adalah konjungsi yang kita gunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Ini ada sebuah contoh. Kolaborasi antar dua band yang berasal dari jalur indie terpadu apik dan sangat menghibur. Walau kedua band memiliki genre yang berbeda. Namun, nah kata namun ini berarti dia menggabungkan ada dari dua kalimat. Namun, kolaborasi keduanya sangat harmonis dan sangat enak didengar. Berikut mengenai kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini adalah memberikan penggambaran secara jelas mengenai suatu hal. Ini salah satu contoh kalimatnya. Ayah baru saja membeli kucing yang sangat lucu, berwarna kuning keemasan, bulunya sangat lembut dan memiliki hidung pesek. Nah, inilah deskripsi. Dia menggambarkan bahwa kucingnya itu modelnya seperti apa. Bulunya yang berwarna kuning keemasan dan apa di sini? Bulunya yang sangat lembut dan memiliki hidung yang pesek. Nah, memang itulah ciri-ciri daripada si kucing ini. Berikut. Nah, anak-anakku, untuk materi pelajaran kita kali ini, kita sampai di sini dengan kesimpulannya bahwa struktur teks tanggapan ini ada 3, adalah konteks, deskripsi, dan penilaian. Dan ciri-ciri kebahasaannya di sini adalah bahasa pujian dan bahasa kritikan. Oke, demikianlah pelajaran kita kali ini tentang teks tanggapan, dan akan Ibu berikan tugas dan mohon kalian kerjakan. Dan di sana juga ada ulangan harian yang terakhir untuk materi ini. Nah, sekian pelajaran kita kali ini. Semoga anak-anakku tetap sehat, tetap jaga kebersihan, jauhi dengan kerumunan, dan tetap menggunakan masker. Dan semoga COVID ini berlalu, kita akan kembali untuk pertemuan tatap muka. Oke, terima kasih atas perhatiannya.